Halo guys, kembali lagi di channel Dian Wijaya. Pada video kali ini gua bakal nge-review alur cerita komik. Sebelum kita masuk ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa langsung pencet tombolnya guys. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk ke videonya. Oke, kita bakal review sedikit di part sebelumnya. Di part sebelumnya, Jungwoo bertarung dengan banyak sekali assassin, dan dia mati di tangan biksu tua. Biksu tua itu meledakkan dirinya yang mengakibatkan Jungwoo pun ikut mati. Lalu Jungwoo bereinkarnasi menjadi seorang bayi di keluarga Hwang. Time skip pun dilakukan dan sekarang Jungwoo menjadi seorang anak kecil. Di sana Jungwoo terlihat mendapatkan sebuah keluarga baru. Adiknya itu bernama Hwang Soyeon. Cerita pun berlanjut kembali ke masa sekarang. Di sini dilakukan time skip sekali lagi. 4 tahun kemudian. Di sini Jungwoo berumur 7 tahun. Terlihat Jungwoo bertemu seorang pria yang bernama Baekgyo. Dia adalah seorang guru yang dipilih oleh ayahnya Jungwoo untuk mengajarinya bagaimana caranya menulis. Jungwoo yang tidak menyangka itu lalu mengatakan, "Apakah kamu baru saja bilang belajar menulis?" Ayahnya kemudian menjawab, "Ya, itu benar." Lalu Jungwoo menjawab kembali, "Tetapi bukankah kau sudah tahu kalau aku ingin berkonsentrasi pada bela diri daripada membaca dan menulis?" Lalu ayahnya berkata lagi, "Jungwoo, bagaimana bisa kau menjadi seorang pria sejati jika kau masih menjadi yang nomor 2?" Lalu ayahnya berkata pada Baekgyo, "Mohon tolong anakku yang masih kecil ini dan berikan dia pengajaran." Baekgyo pun menjawab, "Mohon yakinlah dan percayakan dia padaku. Aku akan mengajarinya dengan seluruh ilmuku." Mendengar perkataannya, Jungwoo pun terlihat kalau ia sangat tidak ingin belajar. Lalu ayahnya mengatakan, "Ini tidak mudah membawa dia untuk mengajarimu. Jadi kau harus belajar dengan baik." Setelah mengatakan itu, kemudian ayahnya pergi meninggalkan mereka berdua. Tiba-tiba Baekgyo berkata pada Jungwoo, "Baiklah, apa kita mulai saja pelajaran kita?" Jungwoo terkejut mendengar itu. Dia tertawa sambil berpikir, "Hanya apa yang harus aku lakukan? Berpikir aku bisa melakukannya ketika aku sendiri sedang dalam kekacauan ini." Cerita pun berlanjut. Kita akan flashback sebentar. Di sana terlihat kalau ayahnya memberikan sebuah buku pada Jungwoo. Ayahnya berkata, "Tidakkah kau berpikir bahwa anak dari keluarga ini setidaknya harus tahu bagaimana cara membaca ribuan karakter alfabet?" Lalu Jungwoo menerima buku itu. Ia pun mempelajarinya. Sambil membaca buku itu, Jungwoo pun berpikir, ribuan karakter alfabet itu bukanlah sebuah masalah. Aku telah menghafal semua ini dari kehidupanku di masa lalu, tapi tidaklah mudah untuk berpura-pura membacanya. Aku harus mengatakan padanya bahwa aku sudah membaca semuanya dan sudah menghafalnya. Yah, aku seharusnya tidak terlalu bodoh untuk membuat kesalahan itu." Lalu Jungwoo berlari menghampiri ayahnya dan memberikan bukunya. Jungwoo pun mengatakan, "Aku sudah menghafal ribuan karakter alfabet." Ayahnya menjadi terkejut dan berkata, "Apa? Kau mau mengatakan padaku kalau kau sudah menghafalkannya hanya dalam waktu 1 minggu?" Jungwoo pun menjawabnya dengan bangga, "Haha, ini bukan apa-apa bagiku." Lalu ayahnya memegang pundaknya sambil berkata, "Oh, jika ini benar,
maka kau harus menjadi sastrawan jenius di keluarga kita." Dia melihat Jungwoo dengan mata yang bersinar-sinar. Kembali ke masa sekarang, Jungwoo berpikir. Dari balik matanya itu, siapa yang menduga kalau hal ini akan terjadi? Kurasa hal itu tidak akan membantuku saat aku sudah ada di situasi ini. Sambil memegang buku, Jungwoo pun melihat ke arah Baekgyo. Baekgyo pun kemudian mengatakan, "Apakah mungkin bahwa membaca buku ini terlalu mudah bagimu? Aku sudah mendengar kalau kau mungkin berbakat menjadi seorang sastrawan di usia muda, tetapi..." Jungwoo pun memotong perkataannya dan berkata, "Tidak, aku tidak paham sama sekali dengan apa yang tertulis di buku ini." Jungwoo berpikir, jika ayah membuatku belajar karena dia berpikir aku seorang sastrawan jenius, maka semuanya akan berakhir ketika aku menunjukkan kepadanya bahwa aku tidak bisa melakukannya. Lalu Baekgyo berkata, bisa jadi harapan kami yang terlalu tinggi terhadapmu." Jungwoo pun senang mendengar perkataan itu. Tapi tiba-tiba Baekgyo berkata lagi, "Itu benar, itulah rintangan yang harus dilewati oleh seorang guru. Aku akan membantumu melewati rintangan itu sedikit demi sedikit." Jungwoo yang mendengar itu langsung mengatakan, "Tidak, aku pikir akan lebih baik jika aku menyerah saja." Lalu gurunya menjawab sambil menutup kipasnya, "Kau tahu apa nama julukanku? Tidak pernah melepaskan buku setelah mulai membacanya. Si anjing putih yang terus berevolusi, yang memiliki kemauan keras dan tidak pernah melepaskan buruan setelah menggigitnya. Aku mengingatkanmu sekarang, Tuan Muda, tidak ada yang berani berkata menyerah padaku." "Baiklah, lalu kita akan mulai pelajarannya." Waktu pun berlalu. Terlihat Jungwoo yang sedang membaca bukunya dengan nyawa yang hampir melayang. Kemudian Baekgyo mengatakan, "Aku tidak bisa mengatakan ini hebat, tapi itu tidak terlalu buruk. Kau pasti akan berkembang dengan belajar seperti ini setiap hari. Hohoho." Jungwoo menjadi terkejut dan berkata, "Apa? Setiap hari kau bilang?" Lalu Baekgyo membuka kipasnya lagi dan berkata, "Itulah apa yang sudah diperintahkan oleh ayahmu dan aku akan melakukan yang terbaik." Lalu Baekgyo berdiri dan keluar dari ruangan itu. Sebelum keluar, Baekgyo mengatakan, "Oh, kita akan bertemu lagi besok, Tuan Muda." Lalu terlihat Jungwoo yang kelelahan dan kemudian berbaring. Dia mengatakan, "Ini tidak boleh terjadi. Jika aku belajar seperti ini setiap hari, aku akan mati." Lalu terlihat Kyungho memasuki ruangan itu dan bertanya pada Jungwoo, "Tuan Muda, bagaimana dengan pelajaran pertamamu?" Jungwoo lalu berdiri dan berteriak, "Ayah, ayo pergi menemui ayah. Aku harus berbicara dengannya." Lalu Jungwoo berlari menuju ke ruangan ayahnya. Di sana Jungwoo mengatakan kepada ayahnya, "Ayah, aku punya sesuatu yang ingin aku katakan." Ayahnya lalu menjawab, "Ho, mungkinkah bahwa kau sudah lelah hanya karena hari pertamamu?" Jungwoo lalu berteriak sambil berkata, "Ya ayah, ini terlalu berat." Lalu ayahnya bertanya, "Baiklah Jungwoo, bisa kau katakan padaku apa yang terlalu berat?" Jungwoo lalu menjelaskan, "Belajar 3 jam sehari, setiap hari, tidak bisakah aku diberi sedikit kebebasan?" Lalu ayahnya menanyakan, "Jadi kau tidak mau belajar setiap hari?" Jungwoo lalu mengangguk dan berkata, "Iya, aku tidak mau." Lalu ayahnya mengatakan, "Jika kau tidak mau melakukan itu setiap hari, mari kita ubah menjadi setiap 2 hari sekali." Jungwoo terkejut mendengar hal itu. Lalu ayahnya bertanya, "Apa kau tidak setuju?" Jungwoo pun menjadi panik dan menjawab,
Bagaimana bisa aku tidak setuju jika itu setiap 2 hari sekali? Lalu ayahnya Jungwoo mengatakan, karena kau sudah ada di sini dan waktu juga sudah berjalan, kenapa kita tidak sekalian saja pergi makan malam? Ibumu dan adikmu pasti sudah menunggu kita. Jungwoo pun menjawab, baik ayah. Mereka lalu berjalan menuju ke ruang makan. Sesampainya di sana terlihat ada banyak sekali makanan yang sudah ada di meja. Lalu ayahnya Jungwoo mengatakan, baiklah kalau begitu, mari kita makan. Lalu Jungwoo menyantap makanan yang ada di depannya. Dia lalu berpikir, ini sangat bagus. Aku belum tentu dapat memimpikan rasa ini di masa lalu. Ayah dan ibunya senang melihat Jungwoo makan dengan baik. Lalu di sana terlihat Soyeon yang sedang duduk di samping Jungwoo. Soyeon melihat Jungwoo yang memakan makanannya dengan lahap. Soyeon lalu melihat makanan yang ada di piring, lalu ia mencoba mengambilnya. Soyeon terlihat kesusahan mengambil makanan itu. Lalu Jungwoo melihat ke arah Soyeon. Ternyata Soyeon berniat untuk menyuapi Jungwoo. Lalu Soyeon berkata sambil tersenyum, "Opa, makanlah." Mendengar perkataan itu membuat hati Jungwoo menjadi terkejut. Lalu Jungwoo memakan makanan itu sambil berkata, "Baiklah, aku akan memakan satu-satunya yang diberikan Soyeon kepadaku untuk pertama kalinya." Soyeon pun menjadi senang dan mengatakan, "Aku suka padamu, opa." Cerita pun berlanjut. Terlihat hari yang sudah malam. Di sana Jungwoo sedang berbaring di tempat tidurnya. Jungwoo lalu berpikir, aku sudah benar-benar nyaman dengan gaya hidup seperti ini. Keluarga dan juga kedamaian. Itu sangat bagus. Aku sangat menyukainya. Tetapi kau tidak ingin aku untuk membalas dendam, bukan? Biksu tua, aku akan melakukan yang terbaik karena aku tidak mau untuk kembali ke kehidupanku yang dulu. Menurutku, kau sudah benar-benar mengalahkanku, Pak Tua. Lalu Jungwoo pun tertidur pulas. Lalu hari pun berganti. Jungwoo bangun dari tidurnya lalu duduk dan dia mengatakan, "Ya, ini adalah waktu yang terbaik untuk memulai hari." Lalu Jungwoo memejamkan matanya dan mulai bermeditasi. Dia menyerap aura langit dan bumi ke dalam tubuhnya. Dia menggunakan teknik kultivasi yang dimilikinya di kehidupan yang dulu. Dengan tekniknya itu, ia dapat menyerap aura langit dan bumi dengan sangat mudah dan juga sangat cepat. Lalu Jungwoo pun berhasil menembus batas kultivasi miliknya. Ia sekarang berada di tingkat 4 dalam harmoni. Di kehidupannya yang dulu, ia berhasil mencapai tingkat kelima. Jungwoo berpikir, aku dapat mencapai ke tingkat yang keempat hanya dalam waktu 7 tahun. Bukankah aku sangat hebat? Inilah kenapa aku disebut dengan seorang jenius. Lalu Kyungho bertanya, apakah Anda sudah bangun, Tuan Muda? Lalu Jungwoo membuka pintunya dan mengatakan, tentu saja aku sudah bangun. Bagaimana dengan tidurmu, Kyungho? Kyungho pun menjawab, aku tidur dengan sangat baik, Tuan Muda. Lalu Jungwoo bertanya, apa jadwalku untuk hari ini? Kyungho pun menjawab, yang pertama itu adalah sarapan, dan yang kedua itu adalah belajar. Cerita pun berlanjut. Di sana terlihat Jungwoo yang sedang duduk berhadapan-hadapan dengan Baekgyo. Lalu Jungwoo bertanya kepada Baekgyo, aku dengar dari ayahku kalau kita hanya belajar setiap 2 hari sekali. Jadi, kenapa kau masih di sini? Baekgyo lalu menjawab, jika pergi hanya dengan begitu saja, akan ada banyak waktu yang terbuang. Mengapa kau berpikir aku meninggalkanmu tanpa memberikan sebuah PR? Jungwoo pun menjadi panik mendengar perkataan itu. PR?
Baekgyo lalu menjelaskan, meninjau dan persiapan adalah dasar dari sebuah pelajaran. Berpikirlah seperti itu. PR adalah jalan terbaik untuk belajar dengan efektif. Lalu Baekgyo mengeluarkan sebuah buku dan mengatakan, aku tidak akan berharap banyak. Semua yang harus kau lakukan adalah mempelajari 5 bab sampai aku datang kembali. Tepatnya itu adalah apa yang telah kita pelajari kemarin. Kau paham bukan? Tentu saja aku akan memeriksa PR-mu pada sesi berikutnya, sehingga akan bijaksana untuk tidak melewatkannya. Jika kau berani melewatkannya, baiklah Tuan Muda, karena kau sangat cerdas, aku akan membiarkanmu berpikir sesuai imajinasimu. Hohoho. Jungwoo pun menjadi ketakutan dan berpikir, kenapa aku dipaksa untuk mengerjakan PR? Lalu gurunya berkata, baiklah, maka aku akan melihatmu 2 hari lagi Tuan Muda. Oh. Oke guys, videonya sampai sini dulu. Makasih banget buat yang udah nonton. Kita bakal lanjut di part berikutnya. See you on the next video. Bye bye.